Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, langsung saja saya akan menyampaikan kendala dan tantangan kemudian strategi meningkatkan motivasi pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemik. Itu judulnya. Sebelumnya kita tadi sudah disampaikan Pak Hari. Jadi pandemik ini kan memaksa kita melakukan PJJ ringan gitu ya. Itu Pak, ini yang kami hadapi. Jadi ada tantangan ketika kami ini melakukan PJJ daring ya. Pertama adalah sarana prasarana yang pertama adalah jaringan internet. Kami ini tinggalnya di Sleman, ternyata di Sleman pun juga terkendala jaringan internet, jadi tidak semua tempat itu lancar seperti itu. Kemudian kendala yang kedua adalah gawai atau laptop. Bahkan ternyata ada anak yang belum memiliki gawai, smartphone ya, dan laptop. Nah, kemudian yang ketiga ada kendala Sarpers yang ketiga adalah pendamping belajar, dalam hal ini sumber belajar, kemudian orang tua sebagai pendamping belajar di rumah, karena ternyata ada orang tua yang tetap bekerja di luar rumah meskipun putra-putrinya berada di rumah untuk belajar. Ada juga kendala orang tua itu ada di rumah tetapi tidak mampu untuk membantu anaknya belajar. Nah, inilah kendala di sarana prasarana. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, daring ini juga ada tantangan yaitu kemampuan kognitif anak gitu. Ketika kita mengajar di kelas luring ya, tatap muka, ketika ada anak yang terkendala dalam kognitif, belum bisa memahami berbagai mata pelajaran atau mungkin di sini bahasa Indonesia begitu ya. Misalnya belajar teks drama misalnya ya. Untuk struktur atau unsur teks drama misalnya seperti itu. Anak yang cerdas itu kan tidak masalah. Kemudian yang berkemampuan kognitif rendah itu kan akan menemui masalah begitu. Ketika kita tatap muka itu kita bantu dengan maksimal. Namun ketika daring seperti ini, nah anak itu kan harus mandiri. Nah, ketika semua tantangan, semua hambatan itu mereka bisa memecahkan, maka anak-anak itu tetap termotivasi untuk belajar. Tetapi ketika semua tantangan yang tadi saya sampaikan yaitu sarana prasarana lalu kemampuan kognitif yang lemah itu kok ada yang tidak terpenuhi, bahkan tidak terpenuhi sama sekali misalnya ya, maka motivasi anak itu akan turun, akan rendah. Apa yang terjadi jika mereka tidak punya motivasi kan? Tentunya mereka tidak mau belajar. Ini terjadi di sekolah, mungkin juga di sekolah Bapak Ibu peserta semua. Baik, kita lanjutkan. Untuk PJ tadi Pak Hari sudah menyampaikan, jadi saya tidak perlu menyampaikan. Saya akan langsung masuk kepada motivasi ya. Motivasi itu apa, gitu kan? Motivasi itu adalah sebuah dorongan, keinginan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, mencapai hasil yang baik, kemudian ada perubahan tingkah laku, ada perubahan kebaikan di situ. Kemudian motivasi belajar itu apa? Yaitu tadi, jadi dorongan dalam diri anak atau siswa yang ada, kemudian dorongan ini mengarahkan kepada situasi belajar yang lebih baik, kemudian mendapatkan hasil yang diharapkan. Itu motivasi. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada PJJ daring yang kami lakukan. PJJ daring itu kan tadi sudah disampaikan Pak Hari, itu kita bisa menggunakan LMS yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu rumah belajar. Nah, di sekolah kami menggunakan rumah belajar. Ini juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya kita melakukan PJJ daring, itu kita kan terhindar dari penyakit ya, dari virus. Tetapi kelemahannya ternyata ketika anak-anak belajar, itu ada kejenuhan ya, kejenuhan itu terjadi. Itu karena mereka tetap saja berhadapan dengan laptop gitu kan, tetap saja mereka berhadapan dengan laptop. Kemudian hal yang kedua,
yang terjadi adalah, atau ini kelemahan yang kedua adalah kemampuan kognitif anak yang rendah tadi itu akan mengalami kesulitan. Nah, kesulitan ini yang tidak terselesaikan, dia akan melemahkan motivasi. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah saya sampaikan, orang tua yang tidak lalu ada atau siap, itu juga menjadi sebuah kelemahan ketika kita mengadakan PJJ daring. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi, gitu kan? Kita langsung masuk saja ke sini. Jadi strategi kami, sekolah kami SMP Muhammadiyah 2 Depok Sleman Yogyakarta, selain dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri dalam menyelesaikan masalah motivasi, sekolah pun juga ikut turun tangan ya di sini, karena kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu kan? Jadi strategi yang pertama itu adalah kami membangun komunikasi secara simultan, ya. Kami membangun komunikasi secara simultan. Apa itu? Jadi saya sebagai guru mata pelajaran Indonesia itu kan mengalami banyak kendala juga ketika kita belajar dengan anak-anak. Yang tadi kendalanya adalah motivasi. Ada anak ketika belajar bahasa Indonesia itu tidak tampak, tidak mengisi link daftar hadir yang diberikan guru atau saya dalam hal ini, sehingga kan kami mencari-cari gitu ya, anak kok belum mengisi daftar hadir gitu kan, itu adalah sebuah masalah, berarti dia memang tidak hadir dalam pembelajaran. Lalu kami komunikasikan, jadi sebagai guru mapel mengomunikasi itu kepada guru BK, kepada wali kelas, kemudian dengan kepala sekolah juga. Kemudian kami ini berkomunikasi mencari solusi ya, selain saya sebagai guru mapel itu mengomunikasikan dengan sekolah, kami juga mengomunikasikan dengan siswa. Jadi kami bertanya gitu kan kepada siswa, itu ada apa sebetulnya kan gitu ya, sebetulnya apa gitu kan yang terjadi gitu. Kemudian anak-anak ternyata menyampaikan keluhan-keluhannya. Jadi ternyata ada kendala gitu kan. Saya tidak bisa membuka rumah belajar, saya tidak bisa membuka link ini, seperti itu. Internet saya kalau untuk chatting WA bisa, tetapi kalau untuk membuka link ini tidak bisa. Dan itu banyak. Ada juga orang tua, HP saya bawa sama orang tua saya, jadi saya nggak bawa HP dan lain sebagainya. Jadi itulah masalah-masalah, sedikit masalah yang muncul ketika itu daring gitu di rumah. Kemudian komunikasi ini dilanjutkan, jadi wali kelas, BK, kepala sekolah itu menghubungi orang tua, kemudian BK itu juga mendatangi rumah, kemudian mengajak bicara, kemudian memberikan solusi. Kemudian kami semua mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut agar kendala-kendalanya bisa diselesaikan, lalu anak-anak itu kembali lagi termotivasi untuk belajar daring. Selain adanya komunikasi secara simultan, itu kami juga di sekolah ya memberikan motivasi secara umum. Jadi kami mengadakan sebuah jejak pendapat gitu kan. Anak-anak itu mempunyai medsos apa kan gitu kan, yang banyak dipunyai itu apa. Ternyata mereka anak-anak SMP itu mereka suka menggunakan IG. Kemudian sekolah memberikan sebuah ruang pemberian motivasi secara umum itu lewat IG Live gitu kan. Jadi beberapa guru itu dijadwal seminggu sekali di akhir pekan itu memberikan motivasi secara daring, secara live gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan medsos yang familiar untuk belajar. Jadi di sini kami memang menggunakan LMS gitu kan, tetapi kan memang banyak kendala gitu ya, kami banyak kendala. Kalau misalnya kami tetap memaksakan memakai itu tanpa ada pendamping yang lain, tentunya kasihan anak-anak gitu kan. Kemudian apa sih yang kami lakukan gitu kan? Yang pertama kami membuat grup kelas, dalam hal ini kalau saya membuat grup kelas bahasa Indonesia. Jadi ketika pagi hari seperti hari ini tadi, pagi-pagi saya mengajar, itu tentunya saya sudah menyapa anak-anak di kelas, kemudian saya sudah menyampaikan hari ini silahkan membuka rumah belajar, kemudian di situ sudah ada materi, ada tugas, silahkan dibuka, lalu link-link jika anak terkendala, maka saya juga akan memberikan link berupa Word yang saya share ke grup WA.
karena tujuan kami ini adalah anak-anak belajar dengan maksimal tanpa terkendala. Jadi seandainya mereka kesulitan, ya mau tidak mau kita menggunakan WhatsApp ini sebagai alat komunikasi dan untuk mengunggah tugas-tugas atau materi-materi. Jadi mereka membaca seperti itu. Jadi untuk komunikasi. Lalu yang kedua adalah kami menggunakan Instagram. Instagram itu kan untuk anak-anak milenial zaman sekarang itu seperti makan camilan ya. Jadi mereka itu sambil tidur juga bukaannya IG gitu kan. Sambil apa-apa dikit-dikit membicarakannya IG. Nah, karena melihat kondisi seperti ini, terutama di sekolah kami, anak-anak itu kok dia suka gitu ya menggunakan Instagram. Kemudian kami memilih untuk mengomunikasikan tugas mereka itu dengan Instagram. Jadi kami minta untuk mengunggah pekerjaan mereka. Ini misalnya itu teks surat gitu ya, anak-anak membuat surat pribadi kepada gurunya gitu kan. Itu lalu di-upload di Instagram. Nah, kemudian kan nanti ada komen-komen dari teman-temannya, ada komen dari gurunya gitu kan dan sebagainya. Nah, selain juga kami menggunakan Zoom ya, Zoom meeting untuk alat presentasi, tetapi memang Zoom itu kan menggunakan kuota yang sangat banyak, itu kan kasihan anak-anak. Kemudian salah satu sarananya adalah IG. Ya, sekali upload nanti guru kan bisa melihat, bisa mengomentari seperti itu. Bahkan teman-temannya bisa melihat. Dan ternyata itu juga berdampak yang positif juga untuk anak-anak. Kemudian medsos yang ketiga yang kami gunakan itu YouTube. Nah, ternyata YouTube ini sangat baik sekali gitu kan, terutama untuk membantu siswa yang memiliki tingkat kognitif yang lemah ya. Ketika anak itu diberi link YouTube gitu kan, dalam hal ini saya itu sama Pak Hari, tadi Pak Hari 21 saya subscribe-nya cuma 17. Anak-anak Bu nanti kalau jadi anak-anak gitu sukanya, jadi dia suka subscribe itu yang artis-artis Korea gitu kan, seperti kalau cuma kadang dilihat seperti itu. Jadi saya membuat gitu kan materi, kadang-kadang pembahasan soal gitu. Kemudian saya berikan lewat YouTube. Kemudian untuk anak-anak yang memang ada, Bu saya nggak mau YouTube, nanti kuota saya habis gitu. Oke lah, saya memberikan video yang saya buat ini itu apa-apa kan, yang penting di sini kami itu sudah berusaha menggunakan LMS, kemudian jelas itu terkendala, tidak semua bisa masuk. Kemudian kami memberikan fasilitas yang lain yaitu WA gitu kan, itu kan yang paling mudah gitu kan, WA, kemudian IG gitu kan, lalu ada YouTube juga. Untuk anak-anak yang mendapatkan mempunyai WiFi di rumah nggak masalah gitu kan. Karena saya juga kan Bapak Ibu, anak-anak kalian suka memakai medsos yang mana gitu. Ada yang bilang saya pakai WA aja Bu, kenapa gitu kan? Ketika ditanya mengapa pakai WA, karena WA itu hemat. Ibu upload aja MS Word gitu, nanti saya baca sendiri. Oh oke. Ternyata setelah anak-anak yang seperti itu adalah yang mempunyai kognitif yang tinggi, ya nggak masalah gitu kan. Untuk anak-anak yang mempunyai kognitif lemah, yaitu tadi kita buatkan video. Kadang-kadang ketika saya tidak sempat membuat videonya, saya mencarikan link YouTube yang sudah ada. Tapi saya memang melihat dulu isinya seperti apa, tepat tidak untuk anak-anak saya. Begitu. Kemudian dari strategi yang saya lakukan, gitu ya, apa sih dampaknya? Ternyata juga ada dampaknya ya Bapak Ibu. Yang pertama, karena kami menggunakan ya, jadi pendamping dari LMS itu adalah WA yang utama, siswa itu lebih komunikatif akhirnya. Jadi dia berani untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, kesulitan-kesulitannya gitu kan. Dan di sini kami memang bergerak cepat. Ketika anak-anak itu chat gitu kan, dan HP kami berbunyi, maka kami langsung menjawab. Lalu bertanya, apa tidak bisanya di mana? Coba dulu klik ini, coba dulu seperti ini, Pak, kirimkan lagi ke Bu Guru dan sebagainya. Ternyata kalau memang sudah mentok nggak bisa, ya sudah. Nanti Ibu kasih file, nggak apa-apa, yang penting kamu mengerjakan. Nanti kalau aturan lagi, kemudian lanjutkan lagi di situ. Jadi seperti itu, lebih komunikatif anak-anak itu.
Alhamdulillah, jadi semangatnya kembali muncul gitu kan, yang tadinya banyak kendala, nggak bisa dia diem aja gitu kan, kemudian gurunya mencari, ya sudah lewat WA juga tidak apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan IG ya, itu ternyata ada komen-komen tuh, seperti saya aja lah, misalnya saya upload foto Pak Hari, komen itu saya seneng loh gitu kan, like itu seneng gitu kan, ternyata anak-anak gitu juga gitu kan. Ketika anak-anak itu upload tugasnya yang lucu-lucu gitu kan, misalnya gitu kan, atau membuat poster atau apa gitu, ternyata ketika di like, di komen sama temannya itu mereka seneng. Di situ ada motivasi yang muncul gitu kan, karena memang mainan anak-anak sekarang itu kan IG gitu kan. Jadi ada motivasi yang muncul dan ini sangat positif sekali untuk anak-anak. Kemudian YouTube itu juga alhamdulillah untuk anak yang membuat yang lemah, mereka itu bisa mengulang kembali sehingga pembelajaran dengan YouTube ini sangat efisien untuk anak-anak yang mempunyai tingkat kognitif yang lemah, sehingga strategi yang kami gunakan sementara ini ya sebagai pendamping LMS, yaitu menggunakan WA, YouTube gitu kan, itu alhamdulillah. Nah selain itu juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Hari itu kan menggunakan Kahoot gitu kan, kalau kamu menggunakan Squeezy itu juga menarik sekali karena ketika ada kuis dengan Squeezy itu mereka seperti main game kan, balapan gitu kan. Jadi yang tercepat itu siapa gitu kan, nilai tertingginya siapa, nanti akan naik turunnya di situ kan, anak-anak bisa melihat dia kadang di atas, kadang turun ke bawah seperti main game. Ternyata mereka itu juga menyukai hal itu. Ya, jadi itulah strategi-strategi yang kami gunakan di sekolah kami, sementara sederhana sekali gitu. Yang penting bagi kami adalah anak itu mempunyai motivasi kembali setelah mereka down. Awal pandemi itu kan membuat kita semuanya down gitu loh. Akhirnya pelan-pelan kami mencari cara bagaimana caranya mereka itu bisa kembali termotivasi, dan inilah cara sederhana dari kami yang mungkin kalau sekarang ini kita sudah banyak mengenal TIK yang lain sarnanya ya, kita bisa menggunakan itu. Yang lebih menarik lagi ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hari, insya Allah nanti kami kembangkan lagi seperti itu. Nah inilah yang dengan inovasi-inovasi sederhana ternyata bisa meningkatkan motivasi anak dan tercapailah tujuan pembelajaran, meskipun tidak semua anak 100% ya, tidak 100% dari anak-anak itu termotivasi semua, paling tidak itu ada kenaikan ya, sekitar 20-30% itu adalah kenaikan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Romi dan Pak Hari dan Bapak Ibu peserta yang lain. Terima kasih. Kalau misal ada pertanyaan, monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.